Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, khususnya yaitu berpuasa di bulan Ramadan serta amaliyah-amaliyah ibadah sunnah yang lainnya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan yaitu beberapa pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh saudara-saudara kita, yaitu diantaranya bagaimana hukumnya orang yang meninggal dunia padahal dia masih punya hutang puasa, ya. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal dunia kemudian dia punya hutang puasa? Sebagaimana ibadah-ibadah wajib, ibadah fardu yang lain, maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa, dia harus menggantinya di hari yang lain, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Siapa yang karena sakit atau bepergian dia meninggalkan puasa, maka dia tidak puasa, dia wajib mengganti di hari yang lain. Oleh karena itu, apabila kemudian ada seseorang yang punya tanggungan puasa, sedang sebelum dia mengganti atau mengqadha puasanya itu keburu dipanggil oleh Allah SWT, maka bagaimana hukumnya? Berarti secara gampangnya dia itu masih punya hutang puasa. Oleh karena itu kita cari sebabnya dulu, ya. Kalau dia punya hutang puasa dikarenakan itu dia wajib membayar puasa, maka kalau bisa ahli warisnya itu yang mengqadhakan, ya, yang mengqadhakan. Misalkan dia ketika Ramadan sakit yang tidak berat, ketika Ramadan dia bepergian dan meninggalkan puasa, setelah berlalu Ramadan belum sempat dia membayar puasanya, keburu dipanggil oleh Allah, maka berarti dia punya tanggungan puasa. Sehingga kalau bisa ahli warisnya yang mengqadhakan puasanya. Yang kedua, apabila di dalam dia meninggalkan puasa itu dikarenakan sebab yang memang tidak bisa ditinggal, yaitu udzur syar'i yang berat seperti sakit yang sudah sangat parah atau usianya yang sudah tua renta sehingga fisiknya lemah, tidak bisa melaksanakan puasa, maka berapa hari dia meninggalkan puasa dihitung dan di situ diganti dengan membayar fidyah. Oleh karena itu hukum daripada orang-orang yang meninggalkan puasa kemudian meninggal, dicari dulu sebabnya. Apabila sebabnya itu dia wajib mengqadha puasa, maka apabila ingin dia terbebas dari tanggungannya puasa, hendaklah ahli warisnya itu membayarkannya.
Kemudian kadang pertanyaan yang timbul lagi adalah, misalkan di tahun ini, sekarang ini sudah dekat Ramadan, sedang dia belum mengqadha puasanya yang dulu-dulu. Misalkan tinggal 3 hari sudah datang Ramadan yang baru, itu bagaimana cara mengqadhanya ya? Nah, maka dia di Ramadan yang saat ini masih punya hutang puasa, sudah datang puasa lagi, berarti nanti ketika Ramadan saat ini lewat, dia yang pertama yaitu mengqadha puasanya yang sudah double Ramadan itu ditambah dengan membayar fidyah. Ya itu, ditambah dengan membayar fidyah. Kadang-kadang orang itu bingung, loh aku utangku gurung tek saiki wis poso meneh. Lah, berarti mengqadhanya yaitu dengan puasa dan membayar fidyah. Termasuk ibu-ibu yang menyusui, termasuk wanita yang hamil ya. Ketika dia melakukan puasa, menjalankan puasa, kemudian dia fisiknya lemah karena dalam keadaan mengandung, kemudian dia fisiknya lemah, tidak mampu puasa karena dia menyusui, itu namanya alalladzina yutiqunahu, tidak mampu berpuasa, maka dia hanya wajib berpuasa nyaurnya. Kalau misalkan dia mampu berpuasa akan tapi kasihan sama bayinya yang disusui lemah, dia mampu puasa tapi takut kandungannya nanti terganggu, maka dia mengqadhanya dengan berpuasa sekaligus membayar fidyah. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan ketika seseorang meninggalkan puasa, maka adalah sesuai dengan sebab-sebab kenapa dia meninggalkan puasa. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua, sehingga kita tidak bingung ketika mengalami salah satu di antaranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.